Penggolongan hewan berdasarkan struktur tubuhnya. Secara bahasa, klasifikasi memiliki arti mengelompokkan atau menggolongkan. Jika diartikan secara umum, klasifikasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengelompokkan benda yang memiliki ciri-ciri yang sama dan memisahkan benda yang lainnya yang tidak memiliki kesamaan. Penggolongan berdasarkan ada tidaknya jaringan. Parazoa, yaitu hewan yang tidak memiliki jaringan sejati, yaitu hewan-hewan anggota filum Polypera atau hewan spon. Eumetazoa, hewan yang memiliki jaringan sejati, yaitu anggota filum hewan lainnya, atau Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Molluska, dan lainnya. Berdasarkan jaringan dasar penyusun tubuh, hewan terbagi atas 1. Diploblastik. Hewan diploblastik yaitu kelompok hewan yang terdiri atas 2 lapisan jaringan dasar, di antaranya yaitu lapisan dalam, endoderm, dan lapisan luar, ektoderm. Contohnya yaitu pada Porifera. 2. Triploblastik. Hewan triploblastik yaitu kelompok hewan yang terdiri atas 3 lapisan tubuh, di antaranya yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Contohnya yaitu Acelomata, Pseudocelomata, dan Celomata. Penggolongan hewan berdasarkan sifat rongga tubuh, yaitu hewan yang tubuhnya terdapat rongga atau ruang antar lapisan tubuh. Perkembangan selanjutnya, rongga ini membentuk sistem organ tubuh, seperti sistem pencernaan, pernapasan, ekskresi, dan sebagainya. Berdasarkan rongga tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 1. Acelomata, yaitu hewan triploblastik bertubuh padat yang tidak memiliki rongga tubuh. Contohnya yaitu cacing pipi, yang memiliki karakter tubuh 3 lapis tanpa rongga tubuh. Jaringan dari mesoderm mengisi ruang di mana mungkin ada rongga, oleh karena itu lapisan-lapisan jaringan tersusun rapat satu sama lain. 2. Pseudocelomata, yaitu hewan yang memiliki rongga semu, karena hanya sebagian saja lapisan tubuhnya yang dibatasi lapisan mesoderm. Contohnya yaitu Nematoda, memiliki rongga tubuh yang dilapisi oleh jaringan yang berasal dari mesoderm dan oleh jaringan yang berasal dari endoderm. 3. Celomata, yaitu hewan triploblastik yang memiliki rongga tubuh sejati. Contohnya yaitu Annelida, memiliki selom sejati, rongga tubuh yang seluruhnya dilapisi oleh jaringan yang berasal dari mesoderm. Berdasarkan simetris tubuhnya terbagi menjadi 2, yaitu simetri radial. Hewan yang bentuk tubuhnya simetri radial dapat dibagi menjadi bagian yang sama jika ditarik bidang melewati garis tengah tubuhnya. Simetri bilateral. Hewan yang bentuk tubuhnya simetri bilateral hanya memiliki 1 bidang pembelahan yang dapat membagi tubuhnya menjadi 2 belahan yang sama persis. Penggolongan hewan berdasarkan vertebrae atau tulang belakang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang dan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang vertebrata. Seperti yang saya sebutkan tadi, vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Tulang belakang adalah tulang yang berruas-ruas dan berderet dari leher sepanjang punggung sampai ekor. Sumsum tulang belakang yang terdapat dalam ruas-ruas tulang belakang dan otak merupakan susunan saraf pusat. Ada beberapa jenis hewan vertebrata. Contohnya ikan, pisces, amfibi, reptilia, burung atau apes, dan hewan menyusui atau mamalia. Pertama ada ikan atau pisces. Deskripsinya adalah termasuk ke dalam jenis hewan vertebrata berdarah dingin yang tinggal di air. Sistem pernapasan berupa insang atau operculum, tutup insang. Struktur tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Kerangka tersusun dari kumpulan tulang sejati, memiliki jantung yang terdiri dari 1 serambi dan 1 bilik. Sisi luar tubuh tertutup oleh sisik. Ikan atau pisces terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas agnatha, kelas chondrichthyes, dan kelas osteichthyes. Kelas agnatha adalah kelas ikan yang tidak memiliki rahang, sedangkan kelas chondrichthyes adalah ikan yang memiliki mulut, lubang hidung berbentuk ventral, celah paring,
berjumlah 5 buah atau lebih serta jantungnya memiliki satu ventricle. Yang ketiga ada kelas osteitis, yaitu kelas ini memiliki tulang yang keras, mulut, lubang hidung ventral, jantungnya memiliki satu ventricle dan celah-celah paring tertutup sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Seperti pada di gambar, di kelas agnata ada hawkfish atau belut lintah dan lamprey laut. Sedangkan di kelas chondrichthyes ada hiu dan kelas osteichthyes ada ikan tuna. Selanjutnya kita akan membahas tentang amfibi atau amfibia. Deskripsi dari amfibi yaitu merupakan jenis hewan yang bisa hidup di air dan juga di darat ataupun daerah yang lokasi dengan vegetasi yang lembab. Memiliki dua sistem pernapasan yaitu dengan paru-paru ataupun dengan kulit. Memiliki jantung yang memiliki 3 ruang, 1 buah bilik dan 2 buah serambi. Proses perkembangbiakannya adalah dengan cara bertelur dan melalui proses fertilisasi secara eksternal. Contoh dari amfibi yaitu katak dan kodok atau anura, amfibi berekor urodela, dan amfibi tidak berkaki atau apoda. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang reptil dan lain-lainnya. Terima kasih. Reptil atau reptilia. 1. Memiliki kulit yang cenderung kering dan juga bersisik. 2. Sistem pernapasan yang menggunakan paru-paru. 3. Merupakan jenis hewan berdarah dingin atau porkolional. 4. Suhu tubuh dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitarnya. 5. Memiliki 4 ruang pada jantung yang masih belum sempurna seperti kelas mamalia dan juga apes. Contoh hewan reptil. 1. Kura-kura atau Chelonia. Reptilia bercangkang. 2. Ular reptilia dengan kulit bersisik. 3. Krokodil bangsa buaya. Burung atau apes. 1. Tubuh berlindung bulu, anggota gerak berupa sayap dan kaki. 2. Alat penglihatan, pendengaran, dan suara mendekati sempurna. 3. Termasuk ke darah jenis hewan berdarah panas. 4. Fertilisasi atau pembuahan terjadi secara internal di dalam tubuh. 5. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 balik. Strukturnya sudah lebih sempurna. Contohnya, ayam atau Colubriformes. Hewan menyusui atau mamalia. 1. Termasuk ke dalam jenis hewan berdarah panas. 2. Memiliki kelenjar minyak dan memiliki kelenjar keringat pada kulit. 3. Otak berkembang dengan baik dibanding hewan pada filum-filum lain. 4. Fertilisasi atau pembuahan terjadi secara internal di dalam tubuh. 5. Termasuk ke dalam jenis hewan menyusui. 6. Melahirkan anaknya atau tidak bertelur. 7. Bernapas menggunakan paru-paru. 8. Jantung memiliki 4 ruang yang sempurna terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik. Selanjutnya ada invertebrata. Hewan invertebrata adalah yang tidak bertulang belakang serta memiliki struktur morfologi dan anatomi lebih sederhana dibandingkan dengan kelompok hewan bertulang punggung atau belakang. Juga sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah lebih sederhana dibandingkan hewan invertebrata. Bagiannya adalah filum Protozoa, filum Porifera, filum Coelenterata, filum Plaihelminthes, filum Annelida, filum Mollusca, filum Echinodermata, Arthropoda, filum Nematelmites. Filum Protozoa merupakan hewan invertebrata yang hidup di dalam air atau di dalam tubuh organisme lain sebagai parasit, berkembang biak dengan cara membelah diri, memakan tumbuhan, dan juga hewan-hewan kecil lainnya. Filum Protozoa terdiri dari ordo Ciliata, ordo Rhizopoda, ordo Sporozoa, dan ordo Flagellata. Ordo Ciliata terdiri dari cilia, kemudian ada 2 nukleus, yakni mikronukleus dan makronukleus, serta 2 vakuola, yaitu vakuola makanan dan juga vakuola kontraktil. Kemudian ordo Rhizopoda juga memiliki 2 vakuola, 1 nukleus, dan 1 membran plasma. Selanjutnya ordo Sporozoa, dan terakhir ada ordo Flagellata yang memiliki vakuola kontraktil dan juga vakuola makanan, sama seperti ordo Ciliata dan ordo Rhizopoda, serta memiliki 1 nukleus.
Kemudian filum porifera atau hewan berpori merupakan jenis hewan yang memiliki pori-pori, tinggal di dalam air ataupun laut, dapat berpindah tempat dengan bebas, memiliki bentuk tubuh seperti tabung berpori, berbentuk seperti tumbuhan laut. Terdiri dari ordo Corcorea, ordo Hexatinellida, ordo Demospangiae. Filum Colonterata tidak memiliki rongga tubuh yang sebenarnya, namun memiliki sebuah rongga sentral tempat terjadinya pencernaan dan pengedaran sari-sari makanan. Rangka luar tersusun dari kitin atau zat kapur, tinggal di air laut atau air tawar, mulut dikelilingi tentakel. Filum Solenterata terdiri dari ordo Hydrozoa, ordo Scyphozoa, ordo Anthozoa, dan ordo Stenophora. Kemudian ada filum Plaihelminthes atau cacing pipi. Merupakan cacing atau hewan yang pipi, merupakan jenis cacing atau hewan yang pipi, mempunyai anatomi tubuh yang bentuknya simetris bilateral, yang artinya memiliki dua sisi yang simetris. Kemudian memiliki tubuh yang luas namun tidak tersegemen dan tidak memiliki peredaran darah. Terdiri dari ordo Turbellaria, ordo Trematoda, dan ordo Cestroda. Filum Annelida atau cacing gelang. Tubuhnya terdiri dari sederetan segmen. Setiap segmen mempunyai organ tubuh dan saling terkoordinasi antara satu segmen dengan segmen lain. Sistem peredaran darah dan sistem saraf telah berkembang dengan baik. Filum Annelida atau cacing gelang terdiri dari Oligochaeta, Polychaeta, dan Hirudine. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Itu ada filum Mollusca atau hewan lunak, merupakan jenis hewan lunak, memiliki ciri khusus yaitu adanya cangkang atau mantel yang merupakan sarung pembungkus bagian-bagian yang lunak, termasuk ke dalam jenis hewan hermaprodit, yaitu hewan yang memiliki sistem reproduksi jantan dan betina, serta memproduksi telur dan sperma. Mempunyai sistem pencernaan dan sistem pernapasan, yaitu pada contohnya, yang pertama ada ordo Amphineura, yang kedua ordo Pelicipoda atau Lamellibranchiata, yang ketiga ordo Gastropoda, yang keempat ordo Cephalopoda, lalu yang kelima ada ordo Scapopoda. Nah, lalu filum Echinodermata merupakan jenis hewan yang memiliki kulit berduri. Kebanyakan jenis ini hidup di laut, memiliki bentuk tubuh yang simetris radial, yaitu tubuh melingkar yang sama persis atau simetris. Memiliki sistem ameudakral, memiliki rangka yang terdiri dari atas kapur dan memiliki banyak duri yang menonjol pada bagian tubuhnya. Pada contoh hewannya yaitu ada Asteroidea atau bintang laut, Holotroidea atau teripang, lalu Opiroidea atau bintang laut, Chronoidea atau lili laut, lalu Echinoidea atau landak laut. Arthropoda atau hewan berbuku-buku, berukuran lebih besar di antara filum-filum lainnya. Bentuk kaki beruas-ruas, memiliki peredaran darah, namun darahnya tidak berwarna. Pada proses pertumbuhannya mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Lalu pada contoh hewannya yaitu ada ordo Insecta, ordo Arachnoidae, ordo Crustaceae, lalu ordo Myriapoda. Lalu yang terakhir filum Nematelminthes atau cacing gilik. Tubuhnya bulat memanjang. Terdapat rongga di antara dinding tubuh dan usus yang disebut pseudosol. Tidak mempunyai segmen tubuh. Terdapat mulut dan anus serta hidup di tanah dan air, tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada contoh hewannya yaitu ada kelas Nematoda atau Aschelminthes. Yang kedua kelas Nematopora. Oke, teman-teman, mungkin itulah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.